Lady Nayawan sebut upaya yang diambilnya untuk menggugat cerai sang suami dilandasi rasa kemarahannya yang amat sangat terhadap Randy. Lady pun menyebutkan tengah mendekatkan diri kepada Tuhan agar keputusan yang diambil nanti dalam sidang mediasi selanjutnya dapat diambilnya secara baik dan tidak mempertaruhkan tumbuh kembang bahkan menghambat kesehatan psikis maupun mental ketiga buah hatinya. Lantas benarkah jika hal ini menandakan goyahnya sikap Lady yang sebelumnya sangat menggebu-gebu untuk bercerai dengan Randy Kjarnet saat mediasi pertamanya? Benarkah pula ini ada hubungannya dengan Randy yang sudah menghapus tato bergambarkan wajah Shahnaz di bagian punggungnya? Sementara itu, bentuk permintaan maaf Randy dan bentuk rasa penyesalannya memang dibuktikannya dengan banyak hal. Selain meminta maaf dan meminta untuk melakukan mediasi kedua yang rencananya dilakukan di awal Agustus nanti, Randy pun juga mengaku siap menerima pukulan pertama dari JJ jika suami Shahnaz ini merasa marah atas tindakan yang dilakukannya. Dan ia pun akan mengajaknya untuk berduel. Meski begitu, rupanya ada satu permintaannya, yaitu akan tetap fight setelah dipukul untuk kedua kalinya oleh JJ. Di lain sisi, seperti diketahui sebelumnya, tindakan yang dilakukan Randy maupun Shahnaz tidak bisa dibenarkan oleh agama apapun. Bahkan dengan tegas, PBNU pun juga mengatakan jika perbuatan mereka dapat dihukum dan dikategorikan sebagai sebuah dosa besar. Lalu, apa hukuman yang terjadi pada pelaku perselingkuhan sesuai syariat Islam? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, sikap Lady Nayawan istri Randy Kjarnet yang sebelumnya sangat menggebu-gebu dan mengaku masih tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dengan suami yang sudah berselingkuh di belakangnya. Dan pada persidangan mediasinya kemarin, sepertinya mulai melunak saat berjalannya waktu beberapa hari setelahnya. Ya, dalam ungkapan Lady yang viral di TikTok, ia mengaku sedang mempertimbangkan kembali keputusan yang telah diambilnya untuk bercerai dari suami yang sudah menikahinya sejak tahun 2014. Lady juga menambahkan jika keputusannya nanti pasti berpengaruh kepada tumbuh kembang, bahkan bisa menghambat kesehatan psikis maupun mental ketiga buah hatinya. Untuk itu, ia pun mengaku tengah mendekatkan diri dengan Tuhan agar keputusan yang diambilnya nanti dapat diambilnya secara baik dan tidak mempengaruhi hal tersebut. Lantas benarkah hal ini pun sekaligus menandakan goyahnya sikap Lady yang sebelumnya sangat menggebu-gebu untuk bercerai dengan Randy saat mediasi pertamanya? Dalam mengambil keputusan ini ya itu kondisinya memang marah ya? Enggak sama sekali dalam keadaan emosi. Kemarin itu tanggal 10 Juli itu kita udah udah ngobrol dengan tenang untuk memasukkan mau diregister kapan segala macam dan memang sudah dijawab dengan konsisten gitu. Enggak ada sih, ini kan problemnya kan udah tiga kali ya kalau kita lihat dari perjalanan waktu kan udah 3 kali nih. Jadi menurut saya sih Bu Lady ini udah nggak dalam titik yang yang maju mundur sih gitu. Lebih kepada pencariannya dia gitu agar ini tepat apa enggak gitu. Apakah dalam mediasi ini saya ngambil berdamai atau enggak. Kayaknya statementnya bukan rujuk ya.
ini kan masih dalam proses gitu kan. Kita menghormati mediasi tanggal 2 Agustus gitu. Kayaknya mungkin salah persepsi deh kayaknya. Belum rujuk, belum. Pastinya kalau lagi ada masalah ataupun ada problem, pasti kan kita mendekatkan diri ke Tuhan. Nah mungkin ini kan ada berbagai macam pihak yang mengakomodir, ada pendeta gitu kan ya. Nah sah-sah aja untuk Bu Lady berkonsultasi, konseling, pendalaman Alkitab tentang pernikahan anak gitu. Supaya dalam artian dia mencapai ada pencerahan atau perjumpaan dengan Tuhan gitu loh. Jadi kayak pencerahan lah. Dari Bu Lady-nya sendiri, ini saya tangkap adalah dari Bu Lady-nya sendiri bagaimana dia perjumpaan langsung, dapat pencerahan langsung dari Tuhan langsung, kayak mungkin di berbagai agama lain ada hidayah ataupun wahyuan tersendiri. Kalau itu spiritualitasnya di situ. Tapi kalau untuk anak-anak itu udah pasti, tapi itu kan dalam titik yang kejiwaan ya. Tapi ini kan lebih dalam lagi gitu. Supaya Bu Lady nanti menjalaninya bisa konsekuen, komitmen dan konsisten kan gitu. Nah inilah sampai tanggal 2 Agustus jadi intensif gitu. Sementara itu, di balik sikap ibu 3 orang anak itu untuk mengambil keputusannya bercerai atau tidak, warganet pun di sosial media dibuat salah fokus dengan penampilan Lady yang terlihat sangat berbeda saat menggunakan riasan lengkap dengan kostum layaknya mainan anak perempuan, yaitu Barbie. Hal ini bahkan membuat warganet tak segan-segan memuji kecantikannya. Bahkan di antaranya ada pula yang menyayangkan sikap Randy perihal bagaimana bisa seorang secantik istrinya bisa diduakannya dengan Shahnaz. Dia tuh semakin cantik ya, apalagi kan ada lagi tren-tren Barbie gitu kan, dia makin menunjukkan kecantikannya gitu. Emang sebelumnya juga udah cantik ya. Auranya sih saya lihat. Dia sebelumnya tuh kayak waktu awal-awal perselingkuhannya mencuat ke publik. Ini saya bisa lihat di sosial medianya, dia tuh kayak kusut lah ibaratkan gitu. Terus mungkin kesini-kesini dia udah bisa damai gitu ya, makanya tuh aura kecantikannya terpancar lagi gitu menurut saya. Jadi kalau untuk selingkuh kayaknya enggak sih. Apalagi cewek cantik Lady. Soalnya bermain api gitu loh. Cantik banget. Udah cantik, dekat agamanya bagus gitu, dan masih diselingkuhin, nggak habis pikir sih. Kalau saya jadi laki-laki ya, nggak kepikiran gitu ya, maksudnya cewek secantik ini kok bisa gitu ya diselingkuhin. Pasti akan melakukan apa aja demi mempertahankan rumah tangga gitu. Kok bisa gitu ya cewek secantik dia bisa diselingkuhin gitu. Lain halnya dengan kecantikan Lady sebagai salah satu seniman tato kenamaan tanah air yang juga mengerjakan proses perubahan tato di punggung Randy. Hendrik Shinigami menjelaskan bagaimana keseriusan aktor blasteran itu untuk mendapatkan permintaan maaf dari Lady. Berbagai macam cara pun dilakukannya, termasuk dengan cara menahan rasa sakit dari mengubah tato di bagian punggungnya, yang bahkan dikatakan Hendrik belum pernah melihat perjuangan seorang pria seperti yang dilakukan Randy Kierner. Soalnya saya sendiri juga nggak pernah ketemu orang nato darahnya sebanyak itu. Oh ya. Makanya saya fotoin. Saya rasa bisa ya, karena dia udah lebih dari cowok gitu loh. Dia udah berani melakukan, dia berani tanggung jawab. Nah mungkin ucapan dia, gue mau berubah ini bisa kita pegang. Ya kita berdoa aja, apa yang dia ucapin dia bisa pegang. Ungkapan Hendrik pun dibenarkan oleh ayah 3 orang anak itu yang dalam persidangan mediasinya beberapa waktu lalu mengaku siap menerima konsekuensi apapun untuk mendapatkan maaf dari sang istri dan menjalin rumah tangga kembali dengan wanita yang telah memberikannya 3 orang anak. Kangen dengan masa-masa saat mereka masih bersama dan menjalani aktivitas normal seperti pasangan suami istri pada umumnya. Lantas, akankah hal ini pun diterima baik oleh Lady?
Mengingat Lady yang sepertinya berpikir kembali untuk melanjutkan proses perceraiannya jelang mediasi keduanya yang akan digelar pada awal Agustus nanti. Jangan nih ya, emosional ya. Pengen cepet-cepet ini selesai aja, cepet-cepet. Semoga hasilnya baik, bersatu lagi. Iya pengen itu aja sih, balik lagi jadi utuh lagi. Maksudnya selesai, masalahnya selesai, kita baik-baik lagi sama anak-anak. Nah, itu yang dikangenin. Karena apa ya? Kangen ke gereja bareng sama dia. Kalau untuk anak-anak kita jaga banget sih. Untungnya anak-anak juga dari Lady juga sama-sama kita jaga. Jangan sampai anak-anak juga tahu pemberitaan ini. Makanya kan tadi kuasa hukum saya Pak Riki ini juga dibilang kan jangan sampai ada berita ini atau ini yang ditunggangin akhirnya buat ambil keuntungan. Ya pasti dari diri saya sendiri sih. Saya juga udah banyak konsultasi sama kakak pembimbing di gereja juga. Itu Pak Gideon Simanjuntak. Kebetulan dia sangat membantu juga. Terus saya juga maksudnya gini loh, kasus orang selingkuh kan bukan cuma saya ya, tapi kan yang kasusnya sampai satu Indonesia Raya tahu itu kan saya. Mungkin itu udah cukup bikin saya kaget. Sementara itu, bentuk permintaan maaf Randy dan juga bentuk rasa penyesalnya memang dibuktikannya dengan banyak hal. Selain meminta maaf dan meminta untuk melakukan mediasi kedua yang rencananya dilakukan di awal Agustus nanti, Randy mengaku siap menerima pukulan pertama dari JJ jika JJ menantangnya untuk berduel. Lantas benarkah hal ini menjadi keseriusan Randy untuk berdamai dengan sang istri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Sementara itu masih melanjutkan langkah Lady yang sepertinya sedang bimbang dalam bincang-bincangnya dengan Randy saat tengah proses perubahan tatonya yang dilakukan usai mediasi pertamanya itu. Hendrik juga menyebutkan sempat terjadi perbincangan kecil antara dirinya dengan Randy yang mencoba seolah-olah menjadi JJ yang dalam hal ini tersakiti olehnya karena sang istri menyelingkuhinya dengan Randy. Apakah ia siap untuk menanggung pukulan dari dirinya jika JJ marah? Menanggapi hal ini, Randy dengan tangan terbuka mengaku siap mendapatkannya. Meski begitu, rupanya ada satu permintaannya, di mana ia akan tetap fight setelah dipukul untuk kedua kalinya oleh JJ. Pas itu gue isengin kemarin gue nanya kan gimana pun bini orang lu permainkan begitu kan. Seandainya kalau misalkan lakinya itu pengen ngajak lu berantem, lu siap gak gitu. Tapi pertanyaan ini pas awal-awal kemarin udah saya tanyain. Pas awal dia ya aku siap banget kok, karena mungkin rasa bersalah atau gimana kan, ya gue dipukul ya pukul, emang gue harus ya apa bayar itu gitu. Tapi pas kemarin kan dia nggak mau jawab lagi. Gue siap banget dipukul apa di mana gitu. Tapi siapnya itu dalam artian maksudnya ya baku pukul enggak? Oh enggak, intinya dia dipukul. Oh dia dipukul nggak apa-apa. Yang penting ibaratnya untuk menebus kesalahan ya, dia. Mungkin lebih hatinya lebih enak gitu. Oh berarti kalau sekarang kan nggak, diam nggak ngapa-ngapa kan dia malah merasa lebih bersalah ya gak sih? Iya. Makanya gue isengin kemarin.
Sebelum NATO kemarin itu saya nanyain pertanyaan sama. Dia siap untuk naik ring, tapi bukan untuk baku pukul, dipukul. Habis itu yang kemarin saya nanya lagi, dia bilang sekarang udah nggak penting kan, nggak penting apa siapa naik ringnya itu sekarang bukan urusan dia lagi, urusan dia sekarang itu adalah yang perceraian. Ya, berbagai bentuk upaya yang dilakukan oleh Randy dengan cara melakukan permintaan maaf dan mengakui kesalahannya, serta meminta untuk melakukan mediasi kedua yang rencananya dilakukan di awal Agustus nanti. Tentu akan sia-sia jika Lady tidak menerima upaya tersebut. Lantas, benarkah kuasa hukum Lady melihat adanya secerca harapan dari Randy untuk mendapatkan maaf dari kliennya? Rujuk ya dikasih kesempatan sama Lady ya, karena kan ini kan kalau teman-teman media tahu kan udah kayaknya mustahil ya untuk rujuk dengan kesalahannya kayak gini. Tapi intinya yang pengen saya sampaikan sih ke Lady cuma saya pengen bertanggung jawab, pengen mau membayar semua kesalahan saya ke Lady. Saya tahu dia kecewa banget, hancur banget, dan saya juga nggak mau anak-anak saya juga jadi hancur karena keluarganya kepecah. Yang saya lagi perjuangin itu, jadi mohon banget, minta banget doanya supaya kita percaya ya, yang punya kuasa buat ngebuka hati orang kan cuma yang di atas. Ya saya cuma bisa berusaha aja, saya cuma pengen nunjukin kalau saya mau berubah, saya mau bertanggung jawab. Saya paham kesalahan saya, gak akan saya ulangi. Kalau yang saya tahu sih pokoknya kita udah tegas, Bu Lady, dari pihak sana kita nggak mau mencampur adukan masalah lagi. Itu biarkanlah namanya ada moral justice di luar sana, dan juga ada kuasa Tuhan yang paling besar nanti ke depannya, nanti untuk mereka juga kita nggak tahu. Tapi kalau sekarang Bu Lady di titik ini hanya untuk dirinya dia sendiri dulu, karena kalau dia kuat ya dia akan ngejalanin sendiri juga kan. Gitu, untuk dirinya sendiri. Ya luka batin kan pasti ada kan gitu. Nah makanya ini lagi intensif dengan pendeta gitu. Bisa lihat loh posisinya. Kita lihat kan tanggal 2 Agustus nanti seharusnya pihak dari Pak Randy itu kan memberikan proposal perdamaian gitu kan ya. Atau hal-hal apa aja yang bisa membuat perdamaian nanti disampaikan di tanggal 2 Agustus itu. Apakah itu diterima Bu Lady atau dan Bu Lady-nya sendiri sudah punya jawaban sendiri, kan kita lihat di situ. Tapi yang dari mediasi pertama itu Bu Lady ya udah menyampaikan masih tetap sama deadlock. Di lain sisi, PBNU pun juga mengatakan jika perbuatan perselingkuhan dapat dihukum dan dikategorikan sebagai dosa besar. Lalu benarkah sesuai syariat Islam pelaku perselingkuhan dapat dihukum mati? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Di lain sisi, seperti diketahui sebelumnya, tindakan yang dilakukan Randy maupun Shahnaz tidak bisa dibenarkan oleh agama apapun. Bahkan dengan tegas, PBNU pun mengatakan jika perbuatan mereka dapat dihukum, bahkan dikategorikan sebagai dosa besar. Lalu benarkah hukuman bagi pelaku perselingkuhan sesuai dengan syariat Islam adalah hukuman mati? Apalagi berselingkuh dengan suami orang atau istri orang, itu dosanya sangat besar ya. Kalau nikah lagi ini beda ya. Nikah lagi tanpa izin istri, nah ini masalah. Artinya
masalah ini secara hukum fikih itu memang dimungkinkan, walaupun secara hukum negara, secara undang-undang itu tidak boleh, dan itu sekarang ada pidananya ya, dan kita harus taat ikut pada aturan yang berlaku di negara ini. Tetapi kalau itu namanya berselingkuh itu dengan pasangan orang, wah itu tidak ada sama sekali, itu dosa besar. Itu dosa yang sangat-sangat besar ya, mengganggu rumah tangga orang, mengganggu istri orang, dan itu hukumannya nggak tanggung-tanggung ya. Kalau dalam Islam berzina dengan istri orang atau orang sudah beristri melakukan perzinahan, itu disebut dengan zina muhson. Hukumannya itu hukuman mati, berat sekali ya. Dan berselingkuh ini juga tidak boleh. Selingkuh itu kan melanggar kesetiaan, melanggar perjanjian pernikahan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.